Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral jamaah yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Segala puji bagi Allah yang memberikan anugerah. Segala puji bagi Allah yang menghadirkan segala macam nikmat. Segala puji bagi Allah yang mempermudahkan segala musibah. Segala puji bagi Allah yang menghadirkan setelah kesulitan hadir pula kemudahan. Seorang hamba tidak pantas memperbanyak lisannya dalam memuji kecuali memuji Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Seorang hamba tidak pantas terlalu banyak menyanjung kecuali menyanjung ilahnya Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat itu selalu memberikan nikmat kepada kita dan menjadikan kita orang yang bersyukur atas nikmat itu. Salawat dan salam semoga selalu sampai kepada Rasul yang dirindu. Diharapkan hari-hari terindah itu bertemu bersama beliau alaihi salatu wassalam di telaga, meneguk dengan tegukan yang tidak akan haus setelah itu selamanya. Semoga pula salawat dan salam tersebut sampai kepada keluarga beliau alaihi salatu wassalam, sampai pula kepada istri-istri beliau, anak-anak beliau dan para sahabat yang mengorbankan jiwa dan raga mereka dan apapun yang mereka miliki untuk terus menjalankan syariat Rasul alaihi salatu wassalam. Dan semoga Allah dengan rahmahnya, dengan sifatnya yang memiliki kasih dan sayang, menjadikan kita orang yang mampu meneladani Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral ummah yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, kalau kita berusaha untuk berpikir dan bukan untuk menghitung, tetapi berpikir tentang nikmat-nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, minimal setengah hari ini saja, nikmat apa yang Allah telah berikan kepada kita sejak ketika kita dibangunkan tidur oleh Allah Azza wa Jalla, kembali bertemu antara roh dan jasad, kemudian mata kembali terbuka, jari jemari kembali bisa bergerak, kaki bisa melangkah, tangan bisa berbuat, kemudian bisa mengambil wudu, bisa sujud di hadapan Ar-Rahman, bisa membaca Al-Quran, bisa berzikir kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dan nikmat-nikmat hingga kita duduk di majelis ini. Sungguh tidak terhitung nikmat tersebut. Makanya umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah, kehidupan seorang hamba yang hidupnya bergelimang nikmat dari Allah Azza wa Jalla seharusnya mengajarkan hamba tersebut agar semakin cinta kepada Allah. Tidaklah pantas seorang hamba itu ketika Allah berikan nikmat kepadanya melainkan semakin mendekat kepadanya Jalla wa'ala. Sudah pantas seorang semakin dekat untuk mengenal agama Allah, untuk tahu siapa itu Allah, untuk kenal terhadap asma'nya Allah, untuk lebih tahu terhadap sifat-sifat Allah, kenal kepada syariat Rasulullah, karena Allah memberikan nikmat kepadanya. Dan sebaik-baik perbuatan untuk membalas nikmat tersebut adalah mengenal Allah, mengenal agama Allah, mengenal Rasulullah, kemudian mengamalkan semua itu. Semakin bertambah nikmat yang Allah berikan kepada kita, harus semakin cinta kita kepada ilmu agama, agar kita lebih takut kepada Allah yang Maha Kuasa, agar kita tahu apa arti sebuah kata yang kita sering sebut dengan kata cinta, yang kita sering mengabaikan pengorbanannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita
untuk mewujudkan apa yang harus kita wujudkan, untuk merealisasikan apa yang harus kita realisasikan, dan kita la haula wala quwata illa billah. Masyaallah muslimah yang Allah muliakan, hari ini kita buka halaman 62. Dan insyaallah azza wajalla hari ini kita akan berbicara pula tentang permulaan dan kebangkitan yang diceritakan di dalam surah Qaf, atau dalam bahasa lain adalah perspektif permulaan dan kebangkitan dalam surah Qaf. Namun sebelum itu kita lihat dulu secara global apa saja kira-kira kandungan dari surah Qaf yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di situ dari awal sampai akhirnya, apa saja kandungannya. Maka Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahur rahman menyebutkan di dalam surah Qaf ini terhimpun dasar-dasar iman. Jadi yang disebutkan oleh Allah, keimanan yang Allah sebutkan dalam surah Qaf, di dalam surah Qaf itu adalah dasar-dasar keimanan, pondasi-pondasi keimanan. Oleh karena itu seorang hamba ketika dia membaca surah Qaf, dia dapatkan di situ dasar-dasar keimanan, tidak pantas lagi dia mencari dan tidak butuh lagi dia kepada penjelasan orang-orang yang menggunakan ideologi-ideologi yang buntu. Tidak perlu lagi dia kepada orang yang berkalam, ahli kalam. Tidak butuh lagi orang yang menggunakan logikanya, menggunakan rasionalnya dia dalam berpikir terhadap agama Allah. Karena sejatinya firman Allah sendiri, Allah yang menciptakan hari dan usul-usul keimanan tersebut, hari-hari kebangkitan dan usul-usul keimanan, Allah telah menjelaskan usul-usul dasar-dasar iman tersebut, di antaranya adalah di dalam surah Qaf. Jadi surah Qaf memuat tentang dasar-dasar iman. Kemudian di antara muatan surat Qaf adalah di dalam surah Qaf Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tempat asalnya manusia. Di dalam surah Qaf Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari mana hamba itu bermula, dari mana dia itu ada, dan di situ juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan ke mana hamba itu akan kembali. Di dalam surah Qaf Allah jelaskan tentang tauhid yang begitu banyak dijelaskan oleh Allah di situ, tersurat dan tersirat. Dan di situ Allah jelaskan tentang kenabian orang-orang yang diutus oleh Allah, yang di antaranya adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah jelaskan di dalam surah Qaf tentang malaikat dan bagaimana kita beriman dengan malaikat. Bagaimana Allah mengelompokkan manusia sesuai dengan kelompok mereka masing-masing. Di antara mereka ada yang beruntung, di antara mereka ada yang merugi. Kelompok ini dijelaskan juga di dalam surah Qaf. Surat yang ayatnya pendek-pendek dan mudah untuk dihafal. Di dalam surah Qaf juga dijelaskan tentang sifat-sifat Allah yang sempurna. Dijelaskan bahwa Allah itu maha suci. Dijelaskan bagaimana kewajiban kita terhadap Allah, yaitu bagaimana kita mensucikan Allah, bagaimana seharusnya akidah kita terhadap sifat Allah, dan agar kita tidak menyebutkan sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah, yang merupakan lawan dari kesempurnaan sifat-sifat Allah itu. Allah juga menjelaskan di dalam surah Qaf tentang dua kalimat, dua hari kiamat, yaitu hari kiamat sugra dan hari kiamat kubra. Sugro kiamat kecil, kiamat kubra kiamat yang besar, dijelaskan di dalam surah Qaf. Juga di dalam surah Qaf dijelaskan tentang dunia yang besar, alam yang besar, yaitu alam akhirat, dan alam yang kecil yang sementara, yaitu alam dunia. Itu dijelaskan oleh Allah dalam surah Qaf. Maka surat Qaf ini, ma'asyiral muslimat yang Allah muliakan, juga menjelaskan bagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana Allah mematikan manusia, bagaimana Allah mengembalikan manusia, serta bagaimana kondisi manusia ketika mereka mati, ketika mereka dibangkitkan dan dikembalikan oleh Allah nanti pada hari akhirat. Dan selanjutnya Allah juga memaparkan di dalam surah Qaf mengenai ilmu Allah tentang diri manusia, segala sisi kehidupan mereka Allah tahu. Allah jelaskan itu di dalam surah Qaf. Bahkan Allah mengetahui bisik-bisik hati dan desas-desus jiwa. Allah jelaskan dalam surah Qaf. Maka surat Qaf ini adalah surat yang walaupun pendek ayatnya, tidak terlalu panjang suratnya, tapi cakupannya sangat luas.
Bahkan diterangkan juga di dalam surah Qaf bahwa Allah memerintahkan malaikat pencatat amal untuk mencatat seluruh ucapan yang diucapkan oleh hamba-hambanya. Yang nanti kita akan bacakan firman itu. Untuk apa Allah suruh malaikat itu mencatat? Agar nanti setiap orang sesuai dengan ucapan yang dicatat oleh malaikat mendapatkan balasan yang setimpal di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka pada hari itu setiap manusia akan diarak, akan digiring oleh malaikat. Kemana mereka digiring? Mereka akan digiring untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Mereka akan digiring untuk berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka akan digiring untuk dihadapkan di hadapan Sang Maharaja. Ketika Allah mengatakan, Anal Malik, akulah Sang Maharaja yang sejati. Maka saat itu malaikat yang bertugas mencatat itu juga bertugas sebagai saksi bahwa benar apa yang dicatat mereka tersebut. Maka setelah menghadapkan manusia kepada Rabbnya, malaikat yang mengantarkan manusia tadi berkata kepada Allah, Hadza ma ladayya atid. Inilah, kata malaikat tersebut, catatan perbuatan yang aku catat tentang kondisi hambamu ini ya Allah. Hadza ma ladayya atid. Seolah-olah malaikat yang dulu mencatat kita ingin menyatakan kepada Allah, ingin berkata kepada Allah, wahai Allah, inilah orang yang engkau telah utus aku untuk mencatat amalannya, untuk mengantarnya, dan kini telah aku hantar dia di hadapanmu ya Allah, dan telah aku hadapkan dia di depanmu ya Allah. Semua itu dijelaskan dalam surah Qaf. Allah juga menjelaskan di dalam surah Qaf bahwa seluruh manusia setelah dihadapkan kepada Allah, kemudian malaikat diberikan tugas yang berikutnya. Apa itu? Agar melemparkan orang-orang yang pantas masuk neraka Jahannam ke dalam neraka Jahannam. Alqiya fi Jahannam kulla kafarin anid. Lemparkanlah ke dalam neraka Jahannam setiap orang yang ingkar dan dia orang yang memiliki pembangkangan atau keras kepalanya. Maka kondisi demikian, ma'asyiral muslimat yang Allah muliakan, sama halnya dengan seorang penjahat yang diucapkan kepadanya oleh seorang penguasa. Sesudah petugas menangkapnya, maka dikatakan kepadanya, aku telah menghadapkan fulan kepadamu wahai tuan. Maka penguasa itu berkata kepada pengawalnya, pergilah kalian, masukkan orang ini ke dalam penjara, berilah hukuman yang setimpal dengan masalahnya. Semua itu ada di dalam Al-Quran surah Qaf. Maka surah Qaf yang cakupannya luas dengan ayat yang pendek dan surat yang tidak terlalu panjang, itu menjelaskan poin-poin yang sangat banyak. Hari ini apakah kita akan membaca semua itu? Tidak. Hari ini kita akan hanya berbicara tentang permulaan dan kebangkitan yang disebut oleh Allah di dalam surah Qaf. Kita baca firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Qaf. Bentar ya, saya buka dulu. Allah berfirman di dalam surah Qaf, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنكس الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. Allah mulai surah Qaf dengan huruf al-muqatta'ah. Alif Lam Mim Ha Mim Yasin Qaf. Itu adalah ayat yang sebagian surat dimulai dengan huruf-huruf itu.
sebagai bentuk mukjizat yang tidak bisa ditandingi oleh ahli sastra manapun. Allah mengatakan wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang mulia. Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum, mereka tidak menerima, bahkan mereka bingung, tercengang karena datang kepada mereka pemberi peringatan dari golongan mereka sendiri. Faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib, maka orang kafir mengatakan ini adalah sesuatu yang sangat aneh, kok dia yang beri peringatan. A idza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id, apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tulang belulang, akankah kami dikembalikan lagi? Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, kata mereka. Maka Allah katakan qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz, sungguh kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi, dan sungguh kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka, sebab pada kitab kami, yaitu catatan amal, itu sangat terpelihara dengan baik. Kemudian Allah mengatakan bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij, bahkan mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang dan kepada mereka, dan mereka kemudian dalam keadaan kacau dan balau. Perhatikan di sini Allah sebutkan di dalam surah Kahf ini sambil menegaskan bahwa Allah akan membangkitkan manusia. Allah sebutkan Allah sebutkan qad alimna ma tanqusul ardu minhum, kami mengetahui apa yang telah ditelan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dan menegaskan kepada kita ma'asyiral muslimah bahwa Allah akan membangkitkan dan mengembalikan jasad makhluk yang Allah ciptakan. Itu yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahur rahman. Allah tegaskan bahwa semua akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan jasad seorang itu akan dibangkitkan, baik dia jasad orang yang taat atau dia jasad orang yang fajir, yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka semua dengan kondisi yang sama, yang dulu mereka di dunia mungkin wafatnya waktu berbeda, semuanya juga akan dibangkitkan oleh Allah. Lalu Allah memberikan nikmat kepada jasad yang baik dan memberikan azab kepada jasad yang durhaka. Allah akan bangkitkan kita, dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal itu. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan, tidak seperti anggapan orang-orang kafir. Ketika orang kafir, sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-7, Allah mengatakan za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu, orang-orang kafir itu, orang-orang yang tidak beriman itu, orang-orang yang suka mengingkari itu, mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul bala wa rabbi latub'atsun, katakanlah wahai Rasul, tidak, bukan demikian. Sungguh demi Rabbku kalian pasti dan pasti akan dibangkitkan. Summa latunabba'unna bima amiltum, setelah dibangkitkan apakah selesai sekedar membangkitkan? No, kalian juga kemudian akan diceritakan apa yang kalian lakukan selama di dunia. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan semua itu adalah sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan semua. Dan iman kepada hari kebangkitan itu termasuk iman kepada hari kiamat. Dan iman kepada hari kiamat rukun di antara rukun-rukun iman. Siapa yang beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada takdir, tapi dia tidak beriman kepada hari kiamat, di antara hari kiamat adalah kebangkitan, maka dia tidak dikatakan sebagai muslim. Karena iman la yataba'ad, iman tersebut tidak terbagi-bagi. Siapa yang mengingkari satu rukun iman, bagian dari kandungan rukun iman, maka dia berarti telah mengingkari seluruh rukun iman. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita harus tahu sebagaimana yang disebutkan oleh seorang penyair yang sering saya sampaikan syair beliau mengatakan, law anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahatan likulli hayyin. Kalau seandainya kita setelah mati dibiarkan, maka sungguh kematian tersebut adalah istirahat yang terbaik bagi orang yang pernah hidup.
Walakinna idza mitna bu'itsna wa nus'alu an kulli syai'in. Tetapi sayangnya setelah kita wafat, kita akan dibangkitkan oleh Allah. Kita akan dibangunkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian kita akan ditanya atas segala sesuatu. Maka pada hari kiamat tersebut jasad-jasad itu dibangkitkan. Apakah hanya sekedar jasad? Tidak. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan demikian pula dengan rohnya. Rohnya juga akan dibangkitkan dengan kondisi yang sama waktu dia di dunia itu. Artinya jasad dia yang di dunia itu, jasad itu juga yang akan dibangkitkan di akhirat. Roh yang dia hidup dengan roh itu waktu di dunia, roh yang sama itu juga akan dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi akidah Ahlussunnah adalah menyebutkan roh dan jasad yang dibangkitkan adalah roh dan jasad yang pernah hidup di dunia. Ini penting untuk dicatat. Bahwasanya roh dan jasad yang akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat adalah roh dan jasad yang dulu pernah hidup di dunia. Bukan roh yang baru, bukan jasad yang baru, tetapi yang pernah ada dulu di dunia. Allah akan memberikan kenikmatan kepada roh orang-orang yang beriman, kepada roh orang-orang yang taat, kepada roh orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah. Dan Allah akan menjatuhkan siksa kepada roh yang kafir, roh yang ingkar, yang suka bermaksiat. Maka dalam hal ini Allah tidak menciptakan roh yang baru berbeda dengan roh yang dulu. Catatannya adalah penting, catatan penting. Akidah Ahlussunnah memastikan dan beriman bahwa roh dan jasad yang akan dibangkitkan pada hari kiamat adalah roh dan jasad yang sama yang dulu pernah hidup di dunia. Karena kalau kita menyelisih hal ini, maka kita seperti orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan pendapat yang berbeda justru dikemukakan oleh orang yang tidak mengenal hakikat dari kebangkitan. Mereka berucap seperti mereka percaya tentang hari kebangkitan, padahal mereka enggak ngerti apa itu hari kebangkitan. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan berbeda dengan yang dikemukakan oleh orang yang tidak mengerti hakikat dari kebangkitan yang pernah diberitakan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang-orang yang mengingkari kebangkitan dengan roh dan jasad yang sama? Apa kata mereka? Mereka mengatakan bahwa Allah akan menciptakan roh yang baru pada hari kiamat, berbeda dengan roh yang dulu, kata mereka. Lalu Allah memberikan kenikmatan ataupun siksaan, itu kata mereka. Jadi yang diberi nikmat, yang diberi siksa itu roh yang baru, bukan roh yang dulu pernah hidup, kata orang yang tidak beriman. Mereka juga mengklaim bahwa Allah menciptakan tubuh yang lain yang sama sekali berbeda dengan tubuh yang kita hidup masa di dunia dulu. Ini kata mereka, padahal kata Allah tubuhnya sama, rohnya sama. Kata mereka pada tubuh baru itulah kenikmatan atau siksaan diberikan. Menurut mereka roh bukanlah esensi dari tubuh. Menurut mereka, menurut orang yang tidak beriman dan tidak mengerti hakikat dari kebangkitan. Dan karena itulah Allah menciptakan roh yang berbeda dengan roh yang dunia dulu, menciptakan tubuh yang berbeda dengan tubuh yang di dunia. Maka kita katakan lagi akidah Ahlussunnah tidak demikian. Akidah Ahlussunnah menyebutkan roh yang dibangkitkan oleh Allah adalah roh yang sama yang dulu pernah ada di dunia, yang pernah hidup di dunia. Dan jasad yang dibangkitkan adalah juga jasad yang sama yang dulu pernah ada di dunia. Maka pendapat ini berusaha untuk dijawab oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dengan singkat. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, kata beliau pendapat tersebut tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh para rasul. Rasulullah Muhammad, bukan hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para rasul dari Nuh sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, semua ajaran mereka menyebutkan bahwa roh dan jasad yang dibangkitkan adalah yang sama dengan yang pernah ada di dunia. Maka pendapat mereka yang mengatakan rohnya beda, jasadnya beda, rohnya baru, jasadnya baru, itu adalah berbeda dengan yang diwahyukan oleh Allah kepada para rasul. Bertentangan dengan petunjuk yang diajarkan oleh Al-Quran, bertentangan dengan petunjuk yang diajarkan oleh As-Sunnah. Maka ini hati-hati, nanti ada syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Makanya harus fokus, harus diperhatikan poin ini, harus fokus, karena ini adalah poin yang perlu diperhatikan dengan penting. Kemudian kalau kita perhatikan juga kata Imam Ibnu Qayyim, pendapat mereka ini berseberangan dengan kitab suci yang pernah Allah turunkan. Bukan hanya Al-Quran, tapi kitab-kitab suci yang lain yang pernah Allah turunkan, semuanya menjelaskan bahwa ruhnya sama, jasadnya sama.
Maka pendapat tersebut sebenarnya merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap hari kiamat. Ini saya sebutkan di awal tadi. Mereka seakan-akan mengatakan, zahir ucapannya seperti, kami yakin adanya hari kebangkitan, kami yakin adanya hari kiamat. Tapi apa kata mereka? Jasadnya baru, rohnya baru. Ini sebenarnya merupakan bentuk pengingkaran mereka kepada hari kebangkitan. Ketika disebut rohnya baru, jasadnya baru, itu bukan bangkit, tapi itu buat lagi. Maka hal ini harus diperhatikan. Lebih dari itu, pendapat tersebut hanyalah replika atau kopian dari ucapan pendusta yang mengingkari hari kiamat. Maka Allah sebutkan tasyabahat qulubuhum. Hati mereka itu sebenarnya mirip, maka ngucapnya sama. Orang yang tidak beriman dengan orang yang banyak keraguan itu ucapannya akan mirip-mirip. Seakan-akan mereka mengatakan, kami percaya Allah akan adakan hari kiamat. Nanti rohnya baru, jasadnya baru. Itu berarti pembuatan baru, bukan kebangkitan. Sebenarnya kata Imam Ibnul Qayyim, orang-orang itu tidak menyangkal, mereka tidak membantah sebenarnya bahwa Allah itu maha kuasa menciptakan tubuh lain selain tubuh itu, baik untuk diazab ataupun untuk diberi nikmat. Mereka enggak membantah bahwasanya Allah itu mampu untuk menciptakan tubuh yang baru. Kemudian Allah mampu untuk mengazab tubuh yang durhaka. Kemudian Allah mampu memberi nikmat kepada tubuh yang taat kepadanya Jalla wa'ala. Tapi kata Imam Ibnul Qayyim, bagaimana mungkin mereka menyangkal hal itu sementara mereka telah menyaksikan proses penciptaan anak manusia melalui beberapa tahapan. Kenapa mereka tidak bisa mengingkari penciptaan Allah? Maksudnya Allah menciptakan. Kenapa mereka tidak bisa mengingkari bahwasanya Allah itu mampu menciptakan? Karena mereka ketika hidup di dunia melihat bagaimana tahapan-tahapan manusia. Dari yang tadi adalah cairan benih, kemudian menjadi janin, menjadi bayi, menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja, kemudian tumbuh dewasa dan seterusnya. Mereka saksikan itu. Makanya mereka yakin bahwa Allah itu mampu mencipta. Dengan kekuasaan seperti itu, mereka tahu bahwa Allah itu mampu. Maka setiap waktu Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk menciptakan tubuh dan roh dengan jasad-jasad yang telah hancur. Sebenarnya mereka tahu Allah maha mampu. Hanya saja ya, mereka itu bingung. Mereka itu seperti, masa sih jasad yang baru kan udah hancur? Masa sih roh kan sudah kemana, roh itu sudah mati? Nah mereka heran. Bila mereka akan dibangkitkan dengan jasad yang sama, kok bisa? Gimana caranya? Maka dalam urusan gaib, jangan sampai kita menggunakan logika. Ini akidah Ahlussunnah. Urusan gaib jangan gunakan akal, tapi urusan gaib gunakan iman. Dalam perkara gaib gunakan iman, jangan gunakan akal. Mereka berusaha berpikir, akhirnya mereka heran, bagaimana kita kelak akan dibangkitkan dengan jasad yang sama ketika di dunia dulu, kemudian Allah beri balasan kepada kita. Karena mereka sudah mengira jasad itu hancur. Makanya Allah sebutkan ucapan mereka tadi di dalam surah Qaf ayat yang ketiga. Apa kata Allah? Idza mitna wa kunna turaban wa idhama inna lamab'utsun. Surah Qaf dan ini surah As-Saffat ayat 16. Kurang lebih sama lafaznya. Apabila kami telah mati, kata mereka, kemudian kami menjadi tanah, kemudian hancur tubuh itu akhirnya jadi tulang belulang, apakah setelah itu kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Inna lamab'utsun. Akankah kami dibangkitkan kembali? Mereka bingung. Kenapa? Karena mereka menggunakan akal yang buntu. Bukankah Al-Imam Syafi'i mengatakan inna lil aqli haddan kama anna lil basari haddan. Sungguhnya akal manusia itu punya batas yang tidak bisa ditembus, sebagaimana penglihatan manusia itu punya batas yang tidak bisa ditembus. Maka perhatikan, alam yang gaib, hari akhirat, hari kiamat, itu di luar akal manusia, di luar jangkauan akal manusia. Sebagaimana kita tidak bisa menjangkau pandangan di luar dinding yang membatasi penglihatan kita. Makanya mereka mengatakan dzalika raj'un ba'id. Sungguh itu adalah pengembalian yang sangat tidak mungkin, jauh dari realita, kata mereka. Maka Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, seandainya mereka mau berpikir, apabila balasan yang ditimpakan kepada tubuh selain manusia yang dimiliki manusia sekarang ini. Perhatikan bahasa Ibnul Qayyim. Kata beliau, seandainya orang yang mengingkari jasad dan roh yang sama tadi mau berpikir,
Seandainya Allah timpakan balasan kepada tubuh yang lain yang berbeda dengan tubuh yang manusia hidup sekarang ini, tentulah yang demikian itu tidak dapat dikatakan sebagai pembangkitan. Tentulah itu tidak disebut dengan pengembalian, tapi itu disebut dengan apa? Penciptaan yang baru, bukan mengembalikan, bukan membangkitkan, tapi itu buat baru lagi. Kalau memang akal mereka itu fungsi, tapi karena mereka memikirkan sesuatu yang jauh, yang di luar kemampuan, sesuatu yang bisa dipikir, enggak terpikirkan oleh mereka. Itulah ahli kalam, itulah orang yang menggunakan filsafat, itulah orang yang menggunakan ideologi semata. Ya, jika penciptaan baru terjadi, maka hal itu menurut mereka adalah, kalau mereka mau berpikir, harusnya masuk akal. Iya ya, Allah bisa bangkitkan. Iya ya, Allah bisa bangkitkan ruh yang sama dan juga jasad yang sama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang keempat? Qad alimna ma tankusul ardu minhum. Sungguh kami telah mengetahui apa yang ditelan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dulu mereka punya tubuh begini dan begini, sekarang hancur ditelan bumi. Kami tahu, kata Allah. Ketika Allah sebutkan kami tahu, artinya Allah tahu bagaimana dulu bentuknya, mana pasir, mana tubuh dan sebagainya, mana pasir yang asalnya memang pasir, mana pasir yang dulu adalah bentuk tubuh yang dikubur, mana dulu tulang, mana itu dulu rambut, kuku dan sebagainya. Allah tahu itu. Tidak memiliki makna yang signifikan firman Allah ini menurut mereka. Padahal Allah menjadikan firman-Nya ini sebagai jawaban atas pertanyaan yang tersirat, yaitu dapatkah Allah mengurai kembali semua anggota tubuh hamba yang telah hancur dengan tanah? Jawabannya, mampu. Qad alimna ma tankusul ardu minhum. Kami tahu bagian tubuh mereka mana yang ditelan oleh bumi. Maka Allah pun memberitahukan bahwa Dia mengetahui setiap gumpal daging. Ini fulan, 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 fulanah, fulanah. Ini dikumpulkan di satu lubang yang besar karena wabah tsunami, karena musibah tsunami misalnya. Dimakamkan dalam makam yang besar, lubang yang besar. Allah tidak mungkin tertukar. Ini jasadnya fulan, ini jasadnya fulan, ini jasadnya fulan, tidak mungkin tertukar. Dan Allah akan merapikan kembali tulang yang dulu pernah pecah. Helai-helai rambut, Allah tahu ini rambut si fulana, ini rambut si fulana, ini rambut si fulana. Semua yang dulu pernah ditelan bumi, hancur, putus, patah, berkeping-keping, terpisah, semuanya akan diletakkan oleh Allah pada tempatnya masing-masing. Maka sebagaimana Allah mengetahui secara detail semua hal itu, tentu Allah juga kuasa menyatukan dan menghimpun kembali semua itu. Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan, sebelumnya organ-organ itu berserakan, Allah akan kumpulkan lagi. Bahkan sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menyusun bagian-bagian itu kembali dan menjadikan makhluk yang baru. Allah juga kuasa. Dan Allah menetapkan peristiwa kebangkitan dan kembalian itu dengan menyebutkan ilmu, kekuasaan, hikmah dan sempurna. Jadi ini salah satu faedah kita beriman kepada hari kebangkitan ini, ma'asyara al-muslimat. Di antara faedahnya kita beriman, buah yang bisa kita petik dari beriman kepada hari kebangkitan adalah agar kita benar-benar dalam beramal. Karena orang yang tahu bahwa besok dia akan digaji, akhir bulan dia digaji, awal bulan dia digaji, dia akan bekerja baik-baik. Kalau dia tidak bekerja baik-baik, dia tahu gajinya dipotong, atau mungkin dia nggak dapat gaji, atau mungkin dia diskor dari gaji. Sama orang yang tahu dia akan dibangkitkan oleh Allah. Allah akan balas orang baik dengan kebaikan, orang buruk dengan keburukan. Kalau dia sudah beriman dengan itu, akan memotivasi dia untuk beramal. Kenapa orang-orang kafir itu enggan untuk beramal kepada Allah dengan keikhlasan dan tauhid? Karena mereka mengingkari hari kebangkitan. Maka perhatikanlah, ucapan mereka itu, syubhat yang mereka lemparkan itu, minimal ada 3 poin besar yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di sini. Kesimpulannya, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, seluruh syubhat atau kerancuan yang dikemukakan oleh orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan tersebut itu berdasarkan 3 alasan mereka. Kenapa syubhatnya itu ada? 3 alasan besar yang melandasi. Pertama, yang menjadikan syubhat itu ada, pertama adalah karena bercampurnya anggota tubuh mereka dengan tanah, sehingga menurut mereka tidak mungkin lagi ada yang dapat dibedakan unsur tubuh dan unsur tanah. Tidak bisa dibedakan antara unsur-unsur tubuh seseorang dengan benda-benda yang lain yang sudah menyatu dengan tanah. Ini menurut mereka. Maka hadirlah syubhat. Mereka berusaha untuk mikir nih, tubuh manusia sekian ratus tahun meninggal, sudah bersatu dengan tanah. Bagaimana memisahkan tanah dengan dulu adalah bagian dari tubuh yang sekarang sudah tidak terlihat? Mereka tidak bisa menjawab, muncullah syubhat.
Kemudian yang kedua, kemahakuasaan Allah tidak ada hubungannya dengan kebangkitan dan pengembalian tubuh yang mati itu. Menurut mereka, Allah memang maha kuasa, tetapi Allah tidak ada kaitannya kekuasaan Allah itu dengan membangkitkan manusia lagi. Itu menurut mereka. Perhatikan syubhat. Mereka tidak bisa tembus. Mereka mengatakan Allah itu memang maha kuasa. Ini benar atau tidak? Benar. Tetapi sisi lain mereka mengatakan, tapi Allah itu tidak kuasa untuk membangkitkan. Yang satu dia bilang kuasa, satu sisi lain dia bilang tidak kuasa membangkitkan. Berarti dia bingung atau tidak? Bingung. Maka terjadilah syubhat. Kemudian yang ketiga, pengembalian tubuh itu adalah perkara yang tidak berfaedah menurut mereka. Sebab hikmah dari fakta penciptaan menuntut manusia untuk tumbuh tahap demi tahap. Demikian siklus yang berlaku. Setiap kali binasa satu generasi, muncul generasi selanjutnya. Adapun membinasakan semua jenis itu kemudian dihidupkan kembali, yang demikian itu tidak mengandung hikmah. Menurut mereka, seharusnya hikmah itu adalah kalau sudah habis generasi ini, terus aja buat generasi baru. Untuk apa generasi yang mati ini dibangkitkan lagi nanti? Menurut mereka itu enggak penting. Padahal menurut Allah itu penting, karena itu berkaitan dengan nama Allah Al-Hakim, berkaitan dengan nama Allah dengan sifat Allah Al-Adil, yang maha adil, dan sifat-sifat yang lain. Maka coba kita lihat bagaimana penjelasan Al-Quran tentang hari kebangkitan ini. Pertama, dalil di dalam Al-Quran tentang adanya kebangkitan manusia itu sangatlah banyak. Tetapi di sini Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan sebagiannya. Beliau sebutkan dalil-dalil di dalam Al-Quran tentang adanya kebangkitan atau kembalinya manusia itu dibangun atas 3 landasan penting. Artinya ada 3 landasan pokok yang menjelaskan tentang kebangkitan manusia. Landasan pertama, kenapa manusia itu dibangkitkan sesuai dengan ayat Al-Quran. Poin pertama yang harus kita perhatikan, kenapa manusia dibangkitkan? Landasan pertamanya adalah untuk menetapkan kesempurnaan ilmu pengetahuan Allah, untuk menetapkan sempurnanya ilmu Allah. Hal ini sebagaimana terdapat dalam jawaban Allah terhadap orang yang bertanya di dalam surah Yasin. Surah Yasin yang mungkin dulu pernah kita hafal. Allah mengatakan tentang ucapan orang yang ragu kepada hari kebangkitan. Apa kata mereka? "Man yuhyil idhama wa hiya ramim." Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang ini setelah dulu dia telah hancur? Maka Allah jawab, apa kata Allah? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Apa kata Allah setelah orang itu bertanya? Kata Allah, jawab wahai Rasul. Jawab wahai Rasul, katakan wahai Rasul, yang akan menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur itu adalah Tuhan yang sama yang dulu pernah menciptakan mereka pertama kali, dan dia maha mengetahui segala makhluknya. Perhatikan. Jadi fungsi ayat-ayat tentang hari kebangkitan tersebut dilandasi dengan 3 dasar. Pertama adalah mengokohkan ilmunya Allah, bahwa Allah maha mengetahui, pengetahuan Allah itu maha sempurna. Allah juga jelaskan dalam surah yang lain ketika Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 85-86 sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam Al-Qayyim di sini. Allah mengatakan, wa inna as-saata la'atiyatun fasfahis sabhal jamil inna rabbaka huwal khallaqul alim. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna as-saata la'atiyah, sungguh hari kiamat itu akan datang. Fasfahis sabhal jamil, maka maafkanlah mereka dengan maaf yang terbaik, maaf yang tidak ada balasnya. Apa kata Allah? Sungguh Rabbmu dialah yang maha pencipta dan maha mengetahui. Subhanallah. Allah sebutkan Allah maha mengetahui di sini. Contoh lain Allah berfirman juga dalam surah Qaf yang merupakan pembahasan kita hari ini. Allah menyebutkan, qad alimna ma tankusul ardu minhum. Sungguh kami tahu, kami mengerti, kami paham bagian tubuh mana yang telah ditelan oleh bumi. Kami tahu, kata Allah. Jadi fungsi pertama adanya hari kebangkitan sesuai dengan ayat adalah fungsinya adalah menjelaskan kesempurnaan ilmu Allah Azza wa Jalla. Fungsi yang kedua, unsur yang kedua
adalah menetapkan sempurnanya kemampuan Allah. Tadi sempurnanya ilmu Allah, yang kedua sempurnanya kemampuan Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Bahwasanya segala sesuatu itu sebagaimana yang firmankan oleh Allah Azza wa Jalla, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadilah engkau, maka jadi. Maka di sini Allah, poin kedua, Allah ingin menetapkan kemampuannya. Kita lihat firman Allah surah Yasin ayat 81. Allah mengatakan, "Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin 'ala an yakhluqa mithlahum." Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi itu mampu menciptakan kembali yang serupa dengan jasad yang sudah hancur itu? Mampu tidak? Mampu. Menandakan Allah sempurna kemampuannya. Surah Al-Qiyamah ayat yang keempat. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bahkan kami sangat mampu menyusun kembali jari jemari yang dulu pernah hancur, kami susun kembali dengan sempurna. Kami mampu, kata Allah. Dalam surah Al-Hajj ayat 6, kita enggak akan bacakan tafsir ya. Kita kepada poin bahwa Allah Maha mampu saja. Sempurna kemampuannya. Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq." Yang demikian itu sungguh karena Allah itu adalah haq. Wa annahu yuhyil mauta. Allah yang menghidupkan yang mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dan bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Banyak sekali penjelasan tentang hal ini. Dan itu bisa dibaca di dalam firman-firman Allah. Terakhir yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di sini surah Yasin ayat 81 yang sebenarnya juga telah dibawa bagian dari ayatnya pada ayat yang kita baca di atas. Poin pertama kesempurnaan ilmu, poin kedua kesempurnaan kekuasaan, poin ketiga adalah sempurnanya hikmahnya Allah. Sempurna ilmu, sempurnanya kekuasaan Allah, ketiga sempurnanya hikmah Allah Azza wa Jalla. Ada hikmah yang sempurna yang kita tidak mampu untuk mengungkapkan hikmah itu. Sebagaimana Allah sebutkan di antaranya surah Ad-Dukhan ayat 38, Allah mengatakan, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Kata Allah apa? Dan kami tidaklah bermain-main ketika kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Perhatikan, Allah mengatakan, kami ciptakan langit, kami ciptakan bumi, kami ciptakan segala sesuatu yang ada antara langit dan bumi. Kami enggak main-main, kata Allah. Kemudian seorang hamba berusaha berpikir, apa ya maksud Allah itu enggak main-main? Dia berusaha berpikir, enggak bisa menembus hikmah yang Allah berikan. Kenapa? Dia manusia yang tidak sempurna, Allah Rabb yang sempurna, sehingga hikmah yang dia keluarkan, hikmah yang kurang, hikmah yang Allah simpan adalah hikmah yang sempurna. Allah sebutkan juga dalam surah Sad ayat 27, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi itu untuk sekedar sia-sia. Kemudian kita berpikir, kalau enggak untuk sia-sia, kenapa Allah ciptakan bumi untuk orang kafir? Kan mereka menyia-nyiakan bumi itu, tidak beribadah kepada Allah. Allah katakan apa? Tidak sia-sia. Kemudian Allah jadikan orang kaya, orang-orang kafir jadi kaya. Kita berusaha berpikir, kenapa bukan orang beriman yang kaya? Apa kata Allah? Bukan sia-sia. Mampu kita mengeluarkan hikmahnya? Mungkin mampu sedikit, tetapi hikmah yang sempurna hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Kemudian manusia, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Qiyamah ayat 36, Allah mengatakan, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda." Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja di dunia ini, kemudian nanti dia tidak diminta pertanggungjawaban? Apakah demikian orang sekolah kemudian dia tidak diberikan ujian untuk mendapatkan hasil yang pantas untuk dia? Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua bertanggung jawab. Allah sebutkan di dalam surah yang lain. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 dan 116.
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. Apa kata Allah Azza wa Jal? Maka apakah kalian mengira bahwa kalian kami ciptakan untuk main-main, kemudian kami tidak memiliki maksud tertentu dalam penciptaan itu, dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan? Apakah menurut kalian begitu? Fata'alallahul malikul haq. Maha suci Allah sang maha raja yang maha benar. Perhatikan di sini. Allah sebutkan, setelah menyebutkan prasangka mereka yang salah, Allah sebutkan Allah maha tinggi, Allah maha raja, Allah yang sebenarnya. Maka di sini mengajarkan kepada kita bahwasanya hikmah Allah itu adalah sangat besar dalam masalah ini. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, ketika seorang hamba mengingkari hari kebangkitan tersebut, maka berarti dia telah, kata Allah, kadzabani ibnu Adam, anak Adam telah mendustakanku. Yaitu kapan dia mendustakan Allah? Ketika dia mengatakan Allah tidak akan membangkitkan hamba itu. Maka marilah kita lihat juga firman Allah di dalam surah Al-Jasiyah ayat 21. Allah mengatakan, ini perhatikan nih, biasanya nih pertanyaannya, tolong dijawab ya. Orang yang tidak suka dengan hari pembagian rapot itu kira-kira murid yang rajin atau murid yang malas? Yang enggak suka dengan hari bagi rapot itu murid yang rajin atau murid yang malas? Yang tidak suka dengan audit itu karyawan yang jujur atau karyawan yang bandel? Yang bandel. Maka perhatikan surah Al-Jasiyah ayat 21. Allah mengatakan, kalau baca ayat ini coba posisikan pada diri kita masing-masing, karena kita lebih tahu siapa kita. Allah mengatakan dalam surah Al-Jasiyah ayat 21, Am hasibal ladzina istarahu as-sayyi'at أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أم حسب الذين اجترحوا السيئات. Apakah orang-orang yang jahat itu, yang suka maksiat itu, yang suka berbuat dosa itu, yang suka lalai itu, yang suka dengan hal-hal yang menjauhkan dari Allah itu, apakah mereka yang jahat itu mengira anna ja'alahum kalladzina amanu wa amilus salihat? Apakah mereka mengira kami akan masukkan mereka di dalam kelompok orang yang beriman dan beramal saleh? Apakah menurut mereka orang yang saleh itu akan bergabung dengan mereka yang taleh? Apakah menurut orang yang jahat mereka akan berkumpul bersama orang yang taat? Apakah menurut orang yang suka membangkang ini mereka akan dikumpulkan kepada orang yang patuh kepada Allah? Sawa'am mahyahum wa mamatuhum, hidup dan mati semuanya sama, orang baik dengan orang buruk sama, orang saleh dengan orang yang taleh sama, orang yang jauh dari tuntunan Rasul, orang yang mudah futur, orang yang jauh dari tuntunan Rasul, dengan orang yang terus semangat dan berusaha di jalan Rasul. Apakah mereka mengira hidup dan mati mereka akan disamakan? Apa kata Allah? Sa'ama yahkumun. Kalau itu menurut mereka, itu adalah pola pandang yang sangat buruk. Tidak mungkin orang yang mampu mengerjakan soal kemudian hasilnya sama dengan orang yang tidak mau mengerjakan soal. Tidak mungkin karyawan yang tertib, yang menunaikan amanah kerjanya, dia disamakan hasil gajinya dengan karyawan yang menyia-nyiakan amanahnya. Kalau begitu pola pikirnya, sa'ama yahkumun, buruk pola pikirnya. Maka kita coba perhatikan di sini. Allah menyebutkan, apakah orang yang jahat itu mengira dia akan dikumpulkan bersama orang yang baik? Coba kita lihat. Apakah kita ini merasa pantas untuk dikumpulkan bersama Ummul Mukminin Khadijah? Apakah pantas dikumpulkan bersama Saudah, bersama Aisyah radhiyallahu taala anhu wa an jami' ummil mu'minin? Apakah pantas kita ini bersanding dengan sahabat terdekat Nabi yaitu Abu Bakar dan Umar? Apakah pantas orang seperti kita ini kemudian ingin bersama Nabi alaihi salatu wasalam di surga? Aslih bima baki yuslihullahu laka ma madha. Kunci hidup kita selanjutnya adalah
sebagaimana yang disebutkan oleh seorang ulama, aslih fima baki yuslihullahu laka ma ba'du. Perbaiki sisa hidup. Perbaiki sisa hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki masa lalumu. Wa inna ar-rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainan nari illa dhira'. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba yang beramal dengan penduduk neraka sehingga jarak antara dia dengan neraka itu hanya hanya satu hasta saja. Fa yasbiqu alaihil kitab. Kemudian ternyata catatan kitab bercerita lain. Fa ya'malu bi amali ahli al-jannah fayadkhulaha. Ternyata di akhir hidupnya dia beramal dengan amalan penduduk surga dan dia masuk ke dalam surga. Aslih fima baki, sisa hidup perbaiki. Maka saat ini ketika kita kekurangan satu sisi dari kehidupan, di antara kita mungkin ada yang tidak diberikan keuntungan dalam harta. Di antara mereka ada yang tidak diberikan keuntungan dalam pasangan hidup. Di antara mereka ada yang tidak diberikan keuntungan dalam keturunan. Di antara mereka ada yang tidak diberikan keuntungan di dalam kesehatan. Di antara mereka ada yang tidak diberikan keuntungan di dalam teman menggapai hidayah. Di antara mereka ada yang tidak diberikan keuntungan untuk memahami ilmu lebih banyak seperti yang dipahami oleh temannya. Apa kata para ulama? Aslih fima baki, sisanya perbaiki. Fokusmu adalah perbaiki usiamu. Karena kehidupan tersebut kita akhirnya akan kedatangan tamu yang kita siap tidak siap pasti akan menggapai kita. Laqtan fatulhiku ukhrana biulana. Kematian yang akan memungut satu demi satu, menggugurkan nyawa demi nyawa, sehingga orang-orang yang wafat terakhir akan disusulkan dengan orang yang telah wafat dahulu. Aslih bima baki, sisa hidup yang terakhir, biarlah mungkin lembaran yang lama adalah lembaran yang penuh dengan coretan dan kotoran, tapi jangan sampai akhir menuju cover kehidupan itu kecuali adalah harus kita hanya siapkan dengan lembaran-lembaran ketaatan kepada Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa kebangkitan kembali manusia merupakan perkara yang tidak mungkin bisa diingkari. Semua pasti dipastikan terjadi karena semua sesuai dengan hikmah Allah yang maha sempurna, tidak mungkin diingkari baik secara akal maupun syariat, karena pola ukur akal adalah akal apa? Akal yang sesuai fitrah. Kalau akalnya sesuai fitrah, pasti yakin Allah itu sempurna ilmunya, pasti yakin Allah itu sempurna kekuasaannya, pasti yakin Allah itu sempurna hikmahnya. Dan kalau kita berbicara syariat, dalil-dalil syariat sangat banyak menjelaskan tentang hari berbangkit. Maka Imam Ibnul Qayyim menyebutkan kesempurnaan Allah sebagai Rabb dan kesempurnaan nama-nama dan sifat Allah, itulah yang menentukan dan memastikan terjadinya kebangkitan itu. Contoh, ada seorang yang dia sekolah di bagian tata boga, yang satu lagi di bagian komputer. Kemudian ada pihak ketiga yang memberikan nilai. Ditanyakan kepada orang yang menilai ini, apakah orang yang mahir di tata boga ini mampu dengan baik memperbaiki komputer? Kira-kira apa jawabannya? Tidak mampu. Orang yang ahli komputer mampu tidak memperbaiki? Mampu. Kenapa bisa dia pola pikirnya seperti itu? Karena dia punya kemampuan di situ. Dia punya ilmu di situ, dia punya kemapanan di situ, dan dia pandai dan telaten hikmah mengerjakan hal itu. Maka Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna, nama-namanya yang maha suci, tentu mampu untuk membangkitkan. Maha suci Allah dari apa yang dituduhkan oleh orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Maha suci Allah dari tuduhan-tuduhan keji itu. Kesempurnaan Allah pun terlepas dari semua sifat cacat. Tidak ada sifat Allah yang cacat. Semuanya sempurna dan jauh dari kekurangan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan terakhir ini. Selanjutnya Allah memberitahukan bahwa ketika orang-orang mengingkari hari kiamat itu, mendustakan kebenaran, mereka mendustakan tentang hari kebangkitan, maka mereka berada dalam keadaan kacau dan balau.
Karena setelah mereka mengingkari, akhirnya ternyata ada hari kebangkitan itu, mereka tidak siap. Kacau, balau, kalang kabut. Fahum fi amrim marid. Dan keadaan mereka sungguh tidak teratur. Ya, ini kehidupan mereka menjadi kacau dan kehidupan mereka jauh dari manfaat. Dan inilah bahayanya seorang ketika berjalan dalam kehidupan dunia hanya berjalan dengan sesuatu yang menurutnya logikanya masuk akal atau tidak masuk akal, menurut dia cocok atau tidak. Orang yang berjalan dengan kemampuan dirinya sendiri, perhatikan ini, orang yang berjalan dengan kemampuan dirinya sendiri akan sangat mudah untuk terpeleset dan terjatuh. Orang yang berjalan dengan kemampuan dirinya sendiri akan sangat mungkin untuk terpeleset dan terjatuh. Orang yang mengandalkan kemampuan dia sendiri akan sangat mungkin untuk celaka dan binasa. Maka di sini ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah mengajarkan kepada kita bahwasanya hari kiamat tersebut pasti, hari kebangkitan itu pasti, dan jasad yang dibangkitkan adalah jasad yang pernah ada yang kita pakai saat ini. Ruh yang dibangkitkan juga adalah ruh yang saat ini menyatu dengan jasad. Orang baik akan dibalas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Orang buruk akan dibalas dengan keburukan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan ketahuilah bahwasanya salah satu cara memotivasi untuk beramal adalah beriman dengan adanya hari kebangkitan. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk memperbaiki amal di usia yang tersisa. Semoga Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita kemampuan untuk lebih ikhlas kepadanya Jalla wa ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kita dengan kebaikan yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu